Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin perkenalkan dulu terlebih dahulu untuk kelompok kita. Kami dari kelompok 7 dari UHAMKA. Di sini saya Tursina Zivana Muzakir dan di sini ada Alia, di sini ada Ananda Hoirunisa. Kami mahasiswa semester 4 jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Izin untuk mewawancara ya Pak untuk mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang nantinya itu kita akan membahas tentang implementasi integrasi pendidikan agama Islam di sekolah berbasis Islam terpadu dan di sekolah umum. Untuk sebelumnya nama Bapak itu siapa ya Pak? Nama saya Bapak Karunia Akbar. Karunia Akbar. Ya. Ya Bapak sebagai guru agama dan wakil kesiswaan. Baik. Di sini langsung aja ya Pak kita wawancara terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak bisa menceritakan dulu nih gimana sejarah berdirinya sekolah ini. Boleh secara singkatnya aja. Baik, untuk sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma Mandiri ini, yang pertama yayasan itu mendirikan SMP terlebih dahulu, sudah puluhan tahun ya, alhamdulillah. Kemudian setelah SMP berdiri, kemudian yayasan berusaha mendirikan pendidikan SMA. SMA ternyata alhamdulillah peminatnya di Unsus di lingkungan kami ini sangat besar di Yayasan Wijaya Kusuma ini. Akhirnya yayasan beserta keluarga mendirikan dulu SMEA ya, sekarang SMK. Alhamdulillah, jadi sekarang ada 3 unit SMP, SMA dan SMK. Jadi itu sejarah singkat. Terus kemudian memang tujuannya daripada yayasan yaitu sosial, sebenarnya sosial khusus yang memang di kita ini kebanyakan ya, mohon maaf ya, yang memang ekonomi menengah ke bawah, dan kita memang tujuannya adalah sosial pada masyarakat seperti itu. Oke. Baik Pak, untuk yang selanjutnya pertanyaannya, Bapak bisa jelasin sedikitnya struktur dari organisasi yang di SMK, khususnya di SMK. Ya, untuk struktur organisasi di SMK, yang pertama jelas di atas ada yayasan ya, ketua yayasan, kemudian ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita yaitu Ibu Semiati SPDMM. Kemudian di bawahnya ada wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Untuk wakil kurikulum itu di bawahnya lagi ada ketua program atau kaprok, ada kaprok akuntansi, ada kaprok perkantoran. Kemudian di bawahnya wakil kesiswaan itu ada pembina OSIS. Kemudian juga ada Hubin, baru paling ini adalah Dewan Guru, teman-teman semua seperti itu. Jadi urutannya yayasan, kepala sekolah, wakil kesiswaan dan wakil kurikulum, ketua program, karena kita ada 2 jurusan, OTKP dan MPLB ya sekarang ya. Dulu mah ya disebut dengan perkantoran dan akuntansi. Kemudian ada di bawah kesiswaan ada pembina OSIS, baru guru dan siswa. Kemudian ada komite. Komite juga ada. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada berapa jumlah siswa, guru dan juga tenaga pendidikan, Pak? Ya, untuk jumlah siswa kurang lebih ya. Ya, kita semuanya kan ada kelas 10 4 kelas, kelas 11 4 kelas, kelas 12 4 kelas. Ya, jadi semuanya 12 kelas ya. 12 kelas ya, kita ratakanlah semuanya kali 30 lah, 30 atau 32 ya gitu ya. Tinggal dikalikan saja. Kalau 30 berarti 12 kali 30. Berarti
12 kali 30 berarti 360 ya. Iya. Kurang lebih 370 380 lah kurang lebih semuanya ya. Untuk guru kurang lebih 26 sampai 30 guru. Itu sama dengan tenaga pendidikan kurang lebih guru dan tenaga pendidikan kurang lebih 30. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana nih Pak untuk peraturan tata tertib yang ada di sekolah ini? Alhamdulillah untuk peraturan tata tertib di sekolah kami ini, kami walaupun swasta ya, alhamdulillah masyarakat sudah mengenal kami dengan kedisiplinan. Yang pertama tentang disiplin masuk sekolah, itu khusus SMK kita masuk setengah 7 ya, 6.30. Kemudian dikasih spare waktu atau dispensasi waktu bagi siswa-siswa 15 menit. Jadi kurang lebih posisi siswa harus sudah masuk 6.30. Tapi kalau jika ada siswa yang terlambat masih kami kasih waktu tambahan waktu 15 menit jadi 6.45. Lebih dari 6.45 maka siswa itu kami pulangkan, tapi kita koordinasi dengan orang tuanya. Tapi aturan itu dibuat karena kesepakatan antara sekolah dan orang tua yang kami lakukan setiap tahun. Harus kemudian kerapian rambut, dasi dan lain sebagainya memang kami utamakan. Itu kedisiplinan pun juga sama guru-guru semuanya dengan disiplin aturan-aturan yang sudah disepakati. Karena ketika dia masuk awal di SMK ini memang ada poin-poinnya. Contoh dia misalkan merokok, dia tawuran, dia ada tindak kriminal dan sebagainya, itu udah ada poin-poinnya. Tentu poin-poin tersebut juga melalui proses tahapan ya pemanggilan, ya tahap panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3. Kalau memang dari 1 sampai 3 panggilan ternyata sikapnya seperti itu dan tidak ada perubahan, maka kami pulangkan ke orang tuanya seperti itu. Jadi walaupun kita di sini swasta, tapi kita punya nilai jual yaitu kedisiplinan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya Pak. Kalau di sekolah ini kira-kira menggunakan kurikulum apa ya Pak? Alhamdulillah di kami ini semuanya sudah pakai kurikulum Merdeka. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan zaman ya, kita mengikuti aturan yang sudah ada dari Kemendikbud, dinas dan sebagainya, semuanya dengan pakai kurikulum Merdeka. Kalau implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah ini bagaimana Pak? Kalau implementasi kurikulum pendidikan Islam ya, Iya. jadi ya sebagai kebetulan juga guru agama ya, jadi kita juga mengikuti kurikulum Merdeka juga. Jadi tetap contohnya materi-materi jelas berbeda ya, dari kurikulum 13 kemudian beralih ke kurikulum Merdeka, itu materinya sangat berbeda sekali. Tetap kurikulum pendidikan Islam mengikuti, tidak berlawanan arah dengan kurikulum dinas atau kurikulum sebelumnya. Jadi alhamdulillah artinya sudah dilaksanakanlah implementasi kurikulum Merdeka di semua mata pelajaran termasuk pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau pelaksanaan kegiatan yang dibuat sekolah nih terkait kurikulum agama tersebut bagaimana Pak? Ya kita sesuai dengan jadwal saja, seperti biasa dibuat jadwal. Ya kan kita jatahnya itu kan, karena di kurikulum Merdeka ini kan ada P5 ya, jadi agama juga termasuk dalam kurikulum termasuk tim di P5. Terus kemudian juga sebenarnya kan kalau kurikulum Merdeka itu sebagian teori sebagian praktek gitu ya. Nah, terus kemudian untuk agama memang nanti dengan berbarengan dengan P5 itu. Jadi suara demokrasi, kearifan lokal, kebekerjaan, alhamdulillah semuanya kita dari kurikulum dari guru-guru agama, dari guru agama juga sudah
dengan mata pelajaran yang lain ada sinkronisasi untuk kurikulum merdeka itu. Kalau nilai-nilai keislaman yang ditanamkan kepada siswa di sekolah ini itu bagaimana Pak? Nilai-nilai keislaman ya mungkin ya kita ada adab ya, ya mungkin pas masuk siswa dianjurkan mungkin bersalaman dengan para guru, dengan ibu kepala sekolah di depan gerbang. Kemudian sebelum belajar kita berdoa. Kemudian juga kita biasanya ada tadarus. Itu tadarus bisa setiap hari, bisa juga mungkin seminggu sekali di hari Jumat. Tapi insya Allah kita hampir setiap hari bertadarus mulai dari surat-surat pendek lah ya, dari juz amma. Terus kemudian ya sekali baca ya paling 1 surat atau 2 surat yang kita itu dari sentral ya. Dari mik sentral, jadi semua siswa dan Pak Guru semuanya kita membaca juz amma bersama-sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya izin bertanya ya Pak, bagaimana sih peran guru terhadap perkembangan nilai-nilai keislaman terhadap siswa di sekolah ini? Ya untuk peran guru semuanya ya. Iya. Alhamdulillah artinya mengikuti juga guru-guru semuanya, karena kan di sini alhamdulillah kalau di SMK kita mayoritas ya siswa kami adalah muslim, walaupun ada beberapa siswa kami yang non muslim, tapi semua guru alhamdulillah bisa mengikuti. Ya kegiatan kita banyak sini, ada penyembelihan hewan kurban, ada peringatan maulid, ada pesantren kilat, ada doa bersama. Dan bagaimana sih menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat religius? Menciptakan yang religius ini ya itu dari awal-awal kita semuanya berdoa sebelum belajar. Jadi berdoanya itu karena ada yang non muslim, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Walaupun memang kami 99% ya siswa kami adalah muslim, tapi kan ada juga siswa kami yang non muslim, makanya kita biasakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai wujud rasa toleransi kita kepada siswa kami yang memang non muslim seperti itu. Terus kemudian juga sapa, senyum terhadap guru-guru, terus siswa juga menghormati guru-guru. Itulah nilai-nilai yang memang mungkin bisa diterapkan, mungkin itu sebagai budaya, mungkin itu juga sebagai religi ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana upaya pengembangan program pembelajaran PAI dalam konteks pembentukan karakter peserta didik di sekolah ini? Ya untuk pengembangan ya karakter, ya kita itu tadi ada mungkin pas ketika dia masuk dia salaman, kemudian guru berusaha untuk senyum sapa ya kan. Kemudian juga di dalam pembelajaran juga kita coba membaca Al-Quran ya, kita bahas tajwid-tajwidnya. Terus kemudian juga mengembangkan materi-materi yang memang ada di dalam kurikulum Merdeka ini. Karena terus terang kurikulum Merdeka ini sangat simpel ya. Materinya itu sangat simpel. Ya, tidak dulu kan mungkin 1 tahun bisa beberapa bab, tapi di kurikulum Merdeka ini materinya itu kebanyakan materi tentang sosial. Jadi materi-materi yang memang tentang kehidupan sosial lah ya. Ya tentang rasa kasih sayang, toleransi dan sebagainya, itu yang ada di kurikulum di kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi bisa dikembangkan dari kelas, ketika masuk di dalam pembelajaran PAI seperti itu. Lalu untuk menilai keberhasilan pembelajaran PAI ini dalam pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan melalui tes dan atau non tes ya.
Jadi Bapak ini di sini di sekolah ini pakai teknik non-tes apa tes? Ya bisa dua-duanya. Nah, jadi kebanyakan tes ya. Contoh misalkan untuk keberhasilan PAI ya, misalkan ya kita bikin soal biasa lah ya, terus diskusi, kemudian kita juga ada yang dari sikapnya, kan kita melihat sikapnya bagaimana, etikanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, itu mungkin yang nggak tes tapi secara zahir kita lihat. Tapi kalau untuk ya materi tetap kita adakan tes ya, seperti soal-soal yang ada di dalam buku kurikulum Merdeka. Kemudian juga kita ada praktek-praktek, misalkan ya praktek khutbah, praktek sholat, ya kan, praktek membaca Quran, ya kan, apa hukum-hukumnya seperti itu. Iya Pak, untuk pertanyaannya mungkin dari kami sudah cukup, itu saja yang bisa kami pertanyakan kepada Bapak. Untuk nanti analisisnya nanti kami untuk nanti itu ada videonya, jadi tapi itu di dalam YouTube-nya hanya kami dan dosen kami saja, jadi kami izin untuk mengupload video ini nanti pas di akhir. Ya Bapak, itu aja mungkin wawancaranya. Kami banyak-banyak berterima kasih udah bisa memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk wawancara. Semoga nanti apa yang tadi dikasih bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita dan juga untuk Bapak juga. Makasih banyak ya Pak. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin kami dari UHAMKA ingin mewawancara untuk tugas akhir kami mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Jadi dalam wawancara ini kami mewawancarai tentang implementasi integrasi pendidikan agama Islam di sekolah berbasis Islam terpadu dan di sekolah umum. Untuk sebelumnya kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri dulu ya Bu. Saya Ziva dan ini teman saya Alia dan ini namanya Ananda Hoirunisa. Untuk itu sebelumnya Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Maya Jelita Hasibuan. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Baik. Untuk Udah nggak di HP lu aja. Siapa yang tadi namanya? Maya Jelita Hasibuan. Maya Jelita. Maha ntar paling tinggi lagi kita Mbak. Maya Jelita Hasibuan. lanjut aja ya Bu. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama itu Ibu bisa menceritakan dulu nih Bu, sejarah singkatnya berdirinya sekolah ini. Oke, baik. Untuk sejarah dari SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta ini kita kenal dulu namanya STM ya Mbak. Nah, STM ini berdirinya tahun 1971. Jadi kalau sekarang berarti yang terakhir itu udah ada angkatan 50 yang baru kita luluskan. Nah, terdiri dari di sini ada 3 jurusan Mbak, ada otomotif, ada broadcasting, ada desain komunikasi visual. Nah dulunya itu belum jurusannya seperti itu, jurusannya masih elektro gitu, kelistrikan, hal-hal yang seperti itu. Nah cuman tahun 2006 berubah jadi jurusannya kekinian, terus ada multimedia. Nah tapi kan sekarang berubah ya nama multimedia lagi jadi desain komunikasi visual. Jurusan broadcasting juga dulunya TP4. Nah, sebelum jadi broadcasting dan perfilman seperti sekarang. Seperti itu untuk sejarah berdirinya. Baik Ibu, untuk selanjutnya struktur organisasi di sekolah ini itu seperti apa aja? Oke, untuk struktur organisasi sekolah, kita kepala sekolah itu bernama Ibu Sugiyarti MPD. Kemudian di bawah Ibu Sugiyarti itu ada wakil, 3 wakil dan 1 kepala bidang agama. Nah,
wakil yang pertama itu wakil kurikulum, namanya Ibu Novi Dwi Indarini SSI MPD. Untuk wakil yang kedua ada namanya wakil kesiswaan Bapak Dr. Andes Mucianto MPD. Yang ketiga ada wakil humas dan sarana prasarana, itu ada Ibu Risma Handayani SS. Dan yang terakhir ada kepala bidang agama, yaitu Bapak Nuhri MPD. Nah, wakil-wakil tersebut juga memiliki staf, jadi ada yang bantu wakilnya. Untuk di wakil kurikulum, stafnya ada Ibu Siti Badariyah dan Ibu Triwahyuningsi SPD. Untuk di kesiswaan, staf kesiswaannya yaitu Ibu Winarti SPD. Dan untuk di bidang humas, sarana dan prasarana, stafnya ada saya, gitu. Untuk TU, ya kepala TU kita ada namanya Bapak Cece Suherman AMD. Untuk bendahara itu ada namanya Bapak Cece Prudiana SPD. Nah, baru di bawahnya itu ada beberapa staf seperti staf SPP, staf administrasi gitu. Ada juga perpustakaan, IT dan toolman gitu. Untuk selanjutnya ini di sini jumlah siswa, guru dan juga tenaga kependidikan itu berapa? Oke, untuk siswa kita kelas 10-nya itu ada 121. Untuk yang kelas 11 itu kita terdiri 115, yang kelas 12-nya 113. Jadi kalau di total ya 300 lebih ada. Untuk yang tenaga pendidik dan kependidikan, untuk guru kita ada 32, untuk TU atau tenaga pendidik yang lain, pembantu tenaga kependidikan itu ada sekitar 15 sampai 16. Oke. Oke, Bu, untuk yang selanjutnya ini dari sekolah ini untuk peraturan tata tertib di sekolah ini itu seperti apa ya? Kalau untuk peraturan dan tata tertib di sekolah ini cukup menekankan sekali ya Mbak mengenai karakter. Jadi kalau anak-anak di sini masuk jam 6.30, tapi jam 6.25 sekolah ini sudah memberikan bel ya. Terus nanti langsung anak-anak berkumpul di masjid untuk melaksanakan kegiatan sholat duha dan literasi Al-Quran sampai dengan jam 7:30. Nah, bagi siswa-siswa yang terlambat maka akan langsung diberikan poin. Nah, dari hasil poin tersebut nanti kalau sudah 3 kali terlambat, dari pihak kesiswaan dan pembina akan melakukan pemanggilan kepada orang tua. Jadi untuk karakter dan disiplin benar-benar sangat ditegaskan di sini. Apalagi siswa yang kedapatan misalnya tiba-tiba tidak sholat gitu. Tapi syukurnya sih di sini guru dan para tenaga pendidik langsung menggiring ke peserta didik gitu. Jadi bersama-sama untuk melakukan kegiatan sholat. Jadi tidak ada, alhamdulillah sih tidak ada yang terlewat ya gitu. Untuk anak-anak yang misalnya izin atau alfa atau bolos tanpa keterangan ya, sekolah sangat memberikan konsekuen. Kayak kemarin kita memberikan bimbingan khusus terhadap karakter anak-anak gitu. Itu sih paling. Terus kita juga ada penanaman karakter di sini bersama Kopassus gitu. Jadi untuk segi tata tertib kita benar-benar saklek gitu. Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh ya, baik. Terima kasih. Izin bertanya ya Bu, bagaimana dengan kurikulum yang digunakan di sekolah ini? Oke, baik. Untuk mengenai kurikulum di sekolah ini, itu kita namanya ada kurikulum merdeka ya Mbak, kita kenal. Nah, dulu sekarang kurikulum merdeka sudah diterapkan untuk di kelas 10, 11, dan 12. Jadi di sini kurikulumnya belajarnya berbasis blok. Jadi teori seminggu lagi praktek gitu. Bergantian untuk kelas 10, 11, dan 12 gitu. Itu sih untuk kurikulumnya Mbak. Kalau dengan implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah ini bagaimana? Oke, kalau untuk kurikulum implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sini sih mengikuti kepemerintahan, tapi di sini kita juga mendapatkan tambahan gitu, yang kayak tadi saya jelasin. Kayak misalnya di negeri mungkin nggak terlalu intens untuk penanaman kegiatan keislaman. Nah, di sini itu udah menjadi wajib. Dan misalnya kita kan ada literasi ya tadi Mbak, kegiatan literasi. Nah, itu kegiatan literasinya
dituliskan di rapot. Jadi orang tua tahu nih anaknya kemajuannya sampai di mana. Nah, terus kan di sekolah ini tujuan akhirnya adalah anak-anak wajib dan harus mampu membaca Al-Qur'an ya, Mbak gitu. Jadi banyak juga di sini anak-anak yang belum bisa baca Al-Qur'an, karena sudah kewajiban akhirnya bisa. Nah, jadi kewajiban itu yang kita gunakan untuk literasi dan menjadi laporan kepada orang tuanya gitu. Jadi semua anak harus bisa baca Quran gitu. Itu sih paling di sekolah ini paling sangat ditekankan. Mungkin ya kalau di sekolah negeri kan kita nggak dapat hal yang seperti itu ya gitu. Nah, di sini rapot keagamaan juga ada. Jadi semua siapa anak-anak yang berani untuk nampil berdakwah gitu atau memimpin doa, semuanya diberikan apresiasi dengan sertifikat. Nanti pada rapot keagamaan dilaporkan seperti itu. Jadi kita ada rapot khusus keagamaannya, Mbak. Kalau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibuat sekolah terkait kurikulum agama ini di sekolah ini bagaimana Ibu? Kalau untuk pembelajaran keagamaan terkait dengan apa tadi kurikulum, kegiatan kurikulum yang tadi kayak saya sampaikan ya, ada literasi, ada duha bersama. Paling untuk menunjang karakter peserta didik, kita ada kegiatan apa namanya mabit yang kayak gitu-gitu ya, sanla, terus berbagi. Nah, Jumat berbagi itu juga di sini diajarin. Jadi setiap 2 minggu sekali anak-anak concern untuk membagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu setiap hari juga. Gitu. Kalau nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di sekolah ini bagaimana Ibu? Kalau untuk nilai-nilai keislaman di sekolah ini dari hal yang paling remeh di sini tuh diajarin. Jadi misal di sekolah ini makan ya, kita apalagi saya selaku guru agama, kalau ada siswa yang makannya berdiri itu kita pasti suruh duduk gitu. Terus yang kedua putri misalnya, kadang kan putri sholat tuh males ya Mbak, suka bilangnya haid, ternyata nggak haid gitu ya. Nah di sini saya selaku guru agama itu berperan cukup besar menurut saya. Jadi kalau ada siswi yang dia haid, terus nanti dia ada laporan absen haid, kemudian kalau sudah terlalu lama ini kita rasa, kita benar-benar cek ke kamar mandi nih Mbak, beneran haid atau enggak gitu. Jadi untuk penanamannya dari hal-hal dasar sampai hal-hal yang tadi saya katakan yang untuk menjadi karakter anak tuh benar-benar di sini sangat disiplin gitu sih Mbak. Bagaimana sih menciptakan lingkungan pembelajaran yang Islam? Lingkungan pembelajaran yang Islami. Kebetulan Mbak di sini semuanya sama rata. Jadi walaupun bukan guru tapi tetap berkewajiban untuk membantu anak-anak. Jadi kayak tadi saya jelasin, di sini kan ada kegiatan. Jadi itu bermula dari kepala sekolah juga sih ya. Jadi kepala sekolah yang mempelopori, jadi semuanya bergerak gitu. Jadi nggak lepas serta dari peran kepala sekolah gitu. Bahkan kepala sekolah pun juga ikut membantu anak-anak untuk kegiatan literasi gitu. Jadi semuanya mau TU, mau yang bisa, pokoknya semuanya wajib ke masjid untuk membantu anak-anak. Jadi anak-anak nih belajar juga, misalnya ada yang belajar baca Quran ya, terus ada anak-anak yang lebih mampu gitu. Jadi ada kegiatan tutor sebaya. Jadi yang udah bisa ngajarin yang belum bisa gitu juga. Jadi semuanya emang bermula dari program dari kepala sekolah ya, diteruskan kepada semuanya. Semuanya jadi bisa. Jadi di sini ada kegiatan guru-guru, juga ada kegiatan pengajian. Setiap puasa juga kita ada kegiatan belajar tajwid guru-gurunya. Terus ada literasi Al-Qur'an untuk guru-guru juga. Gitu sih. Dan apa saja kegiatan agama yang rutin di sekolah? Kegiatan yang rutin diadakan sekolah itu untuk kegiatan keagamaan banyak. Tadi hal yang dasar, duha bersama, terus literasi Al-Qur'an. Untuk yang putri ada namanya kegiatan keputrian, terus ada namanya kegiatan sanlat, ada namanya kegiatan mabit, terus kita ada kegiatan manasik haji kayak gitu. Terus Jumat berbagi, banyak sih kegiatan-kegiatan keagamaannya. Untuk saat ini bagaimana sih pengembangan program
pembelajaran PAI dalam konteks pembentukan karakter peserta didik di sekolah ini? Mohon maaf Mbak, ulangin pertanyaannya. Bagaimana pengembangan program pembelajaran PAI dalam konteks pembentukan karakter peserta didik di sekolah ini? Pembentukan karakter pelajaran PAI ya, dalam pembelajaran PAI bagaimana pembentukan karakternya. Oke, kalau untuk di dalam pembelajaran PAI sendiri pembentukan karakternya, kan kita ketemu anak-anak dalam kegiatan pembelajaran teori itu kan nggak lama ya, bentar, jadi nggak bisa tuh kalau cuman di kelas kita nerapin karakter gitu, nggak bisa. Jadi harus dari karakter di kelas terus harus langsung dibiasakan gitu sih paling. Jadi apa yang udah kita terapin nih, kalau saya pribadi selaku guru PAI, paling kita belajar apa nih hari ini kan, misalnya tentang mujahadah an-nafs gitu, percaya kepada diri sendiri lah intinya. Nah terus nanti misalnya ada anak-anak disuruh maju terus nggak percaya diri, kita langsung bilang kayak gini, tuh berarti nggak percaya diri. Kalau nggak percaya diri tandanya apa, jadi langsung kita gituin sih paling. Jadi pembelajaran yang apa kita di kelas langsung, kalau ada yang nggak sesuai langsung ingat pelajaran PAI kemarin, paling kayak gitu sih kita Mbak. Bagaimana untuk menilai keberhasilan pembelajaran PAI dalam pembentukan karakter peserta didik yang dapat dilakukan melalui tes dan non tes menurut Ibu? Bagaimana teknik yang tepat? Untuk pembelajaran PAI sukses atau tidaknya, gini ya Mbak, untuk pembelajaran itu kan anak-anak namanya belajar, hari ini dia belajar, besok-besok kadang-kadang dia lupa ya, gitu kan. Cuman belajar sekedarnya kadang-kadang anak itu. Tapi untuk dari kemampuan, karena kita jadikan habit, misalnya kayak di pelajaran PAI ini Mbak, kan kita ada kegiatan ujiannya praktek. Nah misalnya ujian prakteknya ada ujian prakteknya itu zikir dan doa. Terus zikir dan doa sama sholat duha sama sholat wajib. Jadinya nanti pas di prakteknya, di kesehariannya, anak-anak yang udah ujian kemarin nih, kita suruh maju untuk memimpin kegiatan doa. Beneran bisa atau enggak? Nah jadi kalau mereka tuh bisa, berarti kan tandanya pembelajaran yang kemarin itu berhasil di mereka. Itu sih paling. Yang berhasil mah ada, yang nggak berhasil mah ada tetap gitu. Oke. Ya Ibu, untuk pertanyaannya mungkin itu aja, wawancaranya juga kami cukupkan, sekian dari kami. Kami benar-benar meminta banyak mohon maaf kalau misalkan tadi dari perkataan kami masih banyak kekurangan.